Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk temanya energimu saat ini ya. Jadi kita akan cek ataupun lihat energi kamu saat ini. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua ya, karena sifatnya general. Jadi ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, begitu juga readingan ini ya. Sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan ini. Kalau memang ini energi kamu atau pesan-pesannya ditujukan untuk kamu, maka akan resonate buat kamu. Oke, kita lihat ya energi kamu saat ini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya, berpasangan untuk kamu Taurus couple di sini. What waiting for? Separation. Open your heart, it is safe for you to love. Oh, di sini ada forgiving and learning. Oke, di sini yang aku lihat ya, untuk kamu Taurus berpasangan ini, saat ini mungkin kamu lagi separation dengan pasangan kamu, lagi ada kayak masa jeda atau kalian lagi sedang berpisah, saat ini lagi ada masalah gitu ya. Karena dengan adanya what waiting for, ini kayak divine timing gitu ya. Kayak kamu itu sepertinya dengan pasanganmu ini, entah ini kamu udah menikah ataupun kamu belum menikah, itu kayak masa masa perpisahan ini tuh kayak sementara gitu loh. Jadi nextnya itu kalian akan bertemu lagi gitu ya, akan bertemu lagi atau kayak dipertemukan lagi gitu ya. Ada pelajaran yang harus kalian pelajari dari koneksi kamu dengan pasangan kamu. Dan di sini juga ada it is safe for you to love ya, yang dimana open your heart. Saat ini tuh kamu lagi kayak ngerasa sakit hati, kecewa, patah hati gitu, harus menghadapi emosi kamu sendiri ya, karena dengan adanya open your heart. Apalagi di sini ada forgiving and learning. Ini kayak fase dimana kamu tuh tahap memaafkan ya, kayak rilis gitu ya, memaafkan dirimu sendiri, memaafkan orang yang menyakiti kamu ya, memaafkan pasangan kamu, kayak ada fase-fase seperti itu gitu ya. Dan juga di satu sisi berkaitan hubungan kamu dengan pasangan ini, kayaknya juga ada problem dalam dirinya kamu, mungkin berkaitan dengan menghealing diri kamu dari luka-luka yang lalu gitu ya, bukan dari pasangan kamu lukanya, tapi mungkin dari dulu-dulunya yang sudah ada gitu loh ya, seperti itu. Dan di sini karena dengan adanya forgiving and learning, jadi kayak memaafkan ya. Selain memaafkan juga kamu tuh harus belajar gitu loh dari situ, dari koneksi kamu dengan pasangan kamu gitu. Ada hal-hal yang harus kamu pelajari. Divine timing ini kayak membentuk diri kamu juga ya, untuk jadi orang yang jauh lebih baik, pribadi yang baru gitu ya, menghilangkan pola-pola lama yang gak serve lagi dalam hidup kamu. Pokoknya merubah semuanya gitu, karena dengan kamu juga healing ya, nggak hanya healing luka dari pasangan kamu, tapi juga mungkin yang ada dalam diri kamu ya, trauma-trauma kamu atau mungkin luka inner child kamu, ini nantinya kamu akan jauh lebih baik ya, kayak jadi sehat gitu. Karena di sini juga kayak kamu bakal kayak ngerasa aman gitu loh ya, nggak seperti sebelumnya. Mungkin sebelumnya itu selalu ada rasa takut, selalu ada rasa kayak nggak percaya dengan pasangan, bisa kayak gitu ya. Apapun itu yang jelas di sini kamu itu punya isu dalam diri kamu gitu. Dan ketika kamu dipertemukan dengan pasangan kamu, mungkin ya isu-isu dalam diri kamu itu kayak keluar gitu loh ya, kayak kepicu gitu ya, dari koneksi kamu dengan pasangan kamu, yang dimana kamu dengan pasangan kamu itu kayak bercermin gitu loh, cerminan gitu.
ya, sehingga kamu harus mengenali diri kamu lebih jauh gitu, lebih dalam. Mungkin kamu mikirnya pasangan kamu yang menyakiti kamu, padahal sebenarnya ya udah ada luka itu dari dalam diri kamu, tapi kamu nggak sadari gitu loh ya. Dan dengan koneksi kamu dengan pasangan kamu, mungkin kamu ke-trigger, nah kayak gitu loh. Jadi pokoknya di sini kamu harus lebih banyak belajar tentang diri kamu ya, tentang self love gitu ya, atau self respect terhadap diri kamu sendiri, dan menyembuhkan ya trauma-trauma kamu kayak gitu ya, atau memperbaiki diri kamu jadi lebih baik lagi gitu. Karena di sini nggak hanya kamu ya, tapi pasangan kamu juga. Pasangan kamu belajar juga melalui kamu gitu ya, atau melalui koneksinya dengan kamu seperti itu. Tapi nextnya di sini aku rasa kamu akan ada pertemuan lagi ya, karena dengan adanya forgiving and learning ini juga mungkin dia akan kembali untuk minta maaf sama kamu, memperbaiki semuanya kayak gitu ya. Dia berharap kamu mau memaafkan dia, dan juga belajar dari koneksi ini ya. Karena dia udah bisa belajar ya, karena dia juga belajar gitu dari koneksinya kamu dengan dia gitu. Kemudian di sini ada Five of Cup ya, ini energi kamu, karena aku bacanya energi kamu ya. Kamu kayak masih dalam tahap kondisi kehilangan, kamu masih kayak meratapi atau mengasihani diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin kamu masih sering sedih, masih sering galau gitu ya, masih kecewa terhadap kondisi atau keadaan kamu yang seperti ini. Kamu tidak menginginkan adanya perpisahan sebenarnya gitu, tapi hal ini mau tidak mau harus kamu jalani gitu ya. Tenang aja, ini hanya divine timing ya, kamu harus belajar dari situ. Kamu masih akan bersama lagi dengan pasangan kamu. Nah, di sini tentang melepaskan ya, Four of Pentacles. Four of Pentacles ini yang menandakan ya bahwa diri kamu itu sulit untuk melepaskan, sulit untuk menerima kenyataan yang terjadi gitu, seolah-olah kamu tuh kayak menolak gitu loh hal ini tuh terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Ini orang yang kayaknya kamu itu kayak masih degil ya, kamu itu kayak masih keras kepala gitu, yang harus kamu lepaskan kamu nggak mau lepas gitu ya, sesuatu di sini gitu. Contoh misalkan kekekahan diri kamu yang seharusnya kekeh terhadap sesuatu itu nggak baik ya gitu. Contoh kamu ada sesuatu yang melekat dalam diri kamu gitu ya, kayak kemelekatan gitu ya, obsesi terhadap pasangan itu juga sama ya, itu juga termasuk addiction atau kayak kemelekatan atau kayak ketergantungan gitu ya. Itu kurang bagus gitu loh ya, karena di sini ketika kamu menginginkan sesuatu dan itu nggak terjadi seperti yang kamu inginkan, karena obsesi kamu kan lebih ya, terlalu berlebih di sini. Namanya obsesi itu berlebihan. Kamu harus kayak ibaratnya kamu tuh punya harapan tapi kamu menggenggamnya erat gitu ya. Nah, ketika harapan itu nggak terjadi sesuai dengan keinginan kamu, itulah yang menyebabkan kamu tuh kayak ada rasa kesel, marah, benci, kayak gitu loh, sakit hati, kecewa. Seharusnya kamu longgarin deh gitu loh, jangan terlalu digenggam erat gitu. Dan inilah yang kayaknya tuh bikin kamu saat ini tuh harus belajar untuk melepaskan sesuatu gitu, yang di sini kamu terlalu erat menggenggamnya. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Nah, ini tentang kayak cara baru, sesuatu yang baru gitu ya, ataupun pola yang baru kayak gitu. Pokoknya di sini ada sesuatu ya, kamu harus mulai membangun sesuatu yang baru, keyakinan yang baru, ataupun sudut pandang yang baru, apapun itu di sini ya, sesuatu yang baru. Yang lama di sini kamu harus lepaskan, harus tinggalkan gitu ya. Berkaitan dengan pasangan kamu ini juga, kamu nggak usah fokus ke situ dulu gitu ya, tapi lebih fokus ke Ace of Cups ini, cara kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus lebih self love ya, ataupun menghealing diri kamu ya. Ya, kamu terlalu mencintai pasangan kamu di sini. Kamu memberikan perasaan kamu atau cinta kamu itu dengan sepenuh hati. Ya, nggak apa-apa di sini memberikan cinta tulus sama seseorang, itu nggak apa-apa ya. Tapi di sini ada obsesi kamu gitu, atau kayak sesuatu yang apa ya, yang bikin kamu itu harus gitu loh. Contoh misalkan ya, kamu bersama seseorang tapi kamu kayak seolah-olah memiliki orang itu sepenuhnya atau seutuhnya.
Itu nah, hal seperti itu yang tidak harus ada gitu loh di dirinya kamu gitu. Karena bagaimanapun juga, walaupun kamu memiliki pasangan kamu nggak harus melekat sama orang itu gitu loh, nggak harus berpikiran bahwa kamu bisa menguasai orang itu kayak gitu loh ya, seperti itu. Nah, kalau orang ingin menguasai berarti kan menganggap miliknya sepenuhnya gitu loh. Tapi miliknya sepenuhnya ini dalam arti lain ya, kayak ya itu ya, kayak seolah-olah kamu itu bisa mengontrol gitu ya, atau mengendalikan, atau kayak bisa menguasai lah ya, apapun yang kamu inginkan itu kayak harus terpenuhi gitu loh istilahnya ya, harus sesuai, harus terjadi seperti yang kamu mau gitu ya. Kalau terhadap pasangan ya kamu pasangan kamu kayak mengikuti semua apa yang kamu mau gitu loh ya, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu mau kan kayak pasangan kamu tuh harus ikut, nah kayak gitu loh istilahnya. Nah, itu hal yang kurang baik. Makanya tadi gue bilang ada hal-hal dari sisinya kamu tuh yang harus dirubah gitu loh ya, karena Four of Pentacles ini orang yang kayak ingin memiliki, iya memang sudah memiliki, tapi kayak terlalu apa ya, berlebih gitu loh, kayak seolah-olah tuh melekat, harus melekat kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan gitu, karena ini agak ini ya untuk menyampaikannya gitu. Yang jelas di sini kamu itu ketika menginginkan sesuatu yang jelas ya, itu kamu terlalu attach gitu ya, terlalu apa ya, ya terlalu banget gitu loh istilahnya ya. Yang intinya tuh kayak berlebih gitu loh, nggak boleh seperti itu gitu ya. Karena gini, apapun yang ada orang bilang gini, semua yang diberikan Tuhan itu adalah titipan. Berarti kan maknanya tidak ada yang dari dirinya kita itu memiliki sesuatu itu sepenuhnya gitu loh ya. Yang kita pikir itu adalah milik kita, itu ternyata bukan milik kita gitu loh. Makanya di sini intinya kamu nggak boleh menggenggam itu tuh terlalu erat gitu loh ya. Karena ketika kamu kehilangan itu akan sulit untuk kamu lepaskan atau untuk kamu terima gitu loh ya. Kayak kamu tuh nggak nerima gitu loh, kamu dikasih seperti ini tuh kamu kayak nggak terima gitu loh istilahnya ya, kamu belum bisa menerima. Nah, di sini kamu harus belajar itu gitu loh ya. Karena di sini ada word waiting for divine timing, ini kayak ada pelajaran tentang pelajaran kehidupan, dan kamu dengan pasangan kamu ada problem seperti ini memang udah ada di jalan kamu gitu loh ya. Ini tentang pendewasaan diri ya, pendewasaan diri, tentang pertumbuhan diri kamu gitu ya. Apalagi di sini dengan ada Ace of Cup ini seperti orang yang awakening gitu loh ya. Dan juga tentang memenuhi perasaan kamu sendiri, batin kamu sendiri, lebih self love gitu loh. Karena kamu pemenuhan dari dalamnya tuh kayak kurang gitu. Kamu ingin pemenuhannya tuh dari luar, kayak orang tuh ngasih asupan sama kamu gitu loh ya. Bukan kamunya yang udah bahagia dari dalam diri kamu, udah bisa lebih terpenuhi dari dalam dirinya kamu, atau secara pribadi personalnya kamu udah terpenuhi, itu kamu nggak seperti itu gitu loh. Kamu belum terpenuhi di sini. Secara batinmu tuh kamu belum bahagia, katakanlah seperti itu. Kamu belum bahagia dengan diri kamu sendiri. Makanya di sini belajarlah untuk lebih self love ya, lebih mencintai diri kamu sendiri sebelum kamu memberikan cinta sama orang lain gitu. Kita lihat lagi. Apalagi di sini juga ada Ace of Wands ya. Kamu tuh kayak pegang banget gitu loh ya. Ada juga di sini tentang prinsip juga ya. Prinsip kalau itu tidak bisa digunakan, ya udah gak usah digunakan gitu loh ya. Punya prinsip itu bagus gitu ya, tapi kamu harus lihat situasinya tuh dalam kondisi seperti apa. Apakah prinsip kamu itu dibutuhkan dalam hal atau kondisi tersebut atau tidak gitu loh. Karena di sini kadang prinsip itu akan membebani diri sendiri kalau misalkan itu tidak sesuai ya, atau tidak cocok dengan situasi atau kondisi yang sedang kamu hadapi gitu.
Kadang-kadang kita harus melepaskan prinsip sendiri gitu. Oke. Pesan untuk situasi tuh kan di sini juga ada wait ya, word waiting for, dan wait di sini meminta kamu untuk lebih sabar ya, atau menunggu gitu. Dan kalau bertanya-tanya tentang dia ya, aku rasa memang layak untuk kamu tunggu di sini orangnya gitu, karena kalian sama-sama berproses. Cuman ya kembali ke kalian masing-masing kalau untuk kembali atau enggaknya gitu. Ambil yang resonate ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Pesan yang pertama ya untuk kondisi kamu saat ini adalah penerimaan adalah kunci menuju kedamaian batin. Terkadang kita harus menerima segala sesuatu tuh sebagaimana mestinya atau sebagaimana adanya. Tidak ada gunanya mencoba mengubah sesuatu di luar kendali kamu. Ya, maka tadi gue bilang di sini ada ketidakterimaan dalam diri kamu gitu. Ada sesuatu yang kamu genggam erat tapi harus kamu lepaskan gitu, karena sesuatu yang mungkin kayak harapan gitu ya, atau keinginan atau impian kamu gitu. Tapi itu nggak terjadi sesuai kenyataan, ya udah, kalau nggak bisa kamu dapat ya udah, lepaskan aja gitu. Tapi kamu kayak nggak mau gitu loh melepaskan itu, padahal itu udah memang nggak bisa gitu loh, kamu miliki udah nggak bisa gitu loh, diibaratkan tuh kayak gitu. Contoh nih ya, kamu nggak menginginkan hal ini terjadi, tapi itu terjadi dalam hidup kamu. Nah, yang terjadi itu kan sudah terjadi ya, kamu nggak bisa kontrol untuk tidak terjadi karena udah terjadi gitu. Nah, kamu harus terima gitu loh, bukan kamu menolak hal itu gitu. Ya, semakin kamu menolak, semakin kamu nggak terima terhadap sesuatu yang nggak bisa kamu kendaliin itu, apalagi itu udah terjadi ya, itu yang bikin kamu sakit kecewa tuh itu gitu loh. Makanya di sini kamu belajarlah untuk melepaskan gitu loh ya. Dan juga ketika kamu berharap juga kamu harus melonggarkan genggaman kamu ya terhadap harapan kamu. Jangan terlalu genggam erat tapi kayak dilonggarkan gitu loh ya, karena tidak ada manusia satupun ya yang bisa mewujudkan harapan kita itu jadi kenyataan. Kita ini hanya bisa berharap, berdoa, berusaha, tapi hasil bukan kita yang tentuin, tapi Tuhan yang menentukan gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak ya, jangan memaksakan kehendak terhadap Tuhan atau Sang Pencipta ataupun semesta ya. Biarkan terjadi seperti yang semesta berikan ataupun Tuhan yang berikan gitu ya. Karena di sini juga ada wait ya, kamu juga harus bersabar di sini. Dan untuk pesan yang kedua di sini, jangan terburu-buru melakukannya ya, biarkan alam mengambil langkahnya gitu. Jadi di sini kayak meminta kamu tuh untuk biarkan semesta yang mengambil jalannya gitu. Apa yang tidak bisa kamu kontrol atau kendalikan, lepaskan. Apa yang tidak bisa kamu lakukan, jangan lakukan ya. Lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan gitu. Dan memang wait ini memang saat ini memang kamu dengan pasangan kamu lagi dalam fase divine timing ya, kayak jeda gitu ya. Beri waktu untuk kalian berjeda atau berjarak dulu, untuk kalian dapat belajar dari koneksi kalian masing-masing atau problem yang sedang kalian hadapi ini tuh apa gitu. Karena ini ada pertumbuhan juga, perkembangan dalam diri kalian masing-masing ya. Terlepas ini kamu yang saat ini mungkin lagi ada diam, gak komunikasi, berjarak dengan pasangan, ataupun seperti yang bilang tadi, mungkin kalian berpisah gitu ya, tapi masih akan ada lagi nextnya ya, pertemuan antara kamu dengan pasangan. Kemudian di sini yang ketiga, emosi merupakan bagian alami dan penting dalam kehidupan, namun emosi juga dapat mendistorsi persepsimu atau mengaburkan visi kamu agar dapat melihat segala sesuatu dengan jernih. Kamu harus melepaskan ya rasa dendam, kebencian, kesal atau marah gitu di sini. Karena dengan adanya open your heart di sini juga kayaknya meminta kamu untuk membuka hati ya. Membuka hati ini kayak menerima gitu loh segala sesuatu yang terjadi, atau lapang gitu ya, atau
memaafkan gitu, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa marah kayak gitu. Karena dengan kamu dengan rasa marah, dendam atau benci itu kayak kamu nggak bisa melihat visi atau semacam sesuatu yang real gitu ya, sesuatu yang real. Misal contoh, sebenarnya pasangan kamu ini mencintai kamu ya, atau menyayangi kamu gitu, tapi karena kamu ada rasa marah, rasa dendam, kamu kayak merasa bahwa pasangan kamu nggak mencintai kamu dan tujuannya berbeda gitu. Padahal di sini ada problem yang harus kalian selesaikan, bukan saling menyalahkan atau saling ngejudging kayak gitu ya, seperti itu. Karena di sini kalian tuh kayak lagi dalam fase pertumbuhan gitu, atau ya forgiving and learning ya, tentang belajar juga gitu loh. Ya, ada pelajaran pokoknya di sini tentang diri ya, tentang pertumbuhan secara spiritual ya, tapi untuk pribadi kalian ya, tentang semuanya ya, tentang memaafkan, tentang menghealing diri, tentang pokoknya menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Tujuannya tuh itu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf, ada yang belum kamu pahami. Ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja. Gak resonate berarti bukan untuk kamu. Terima kasih, sampai jumpa.